Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Chandra. Di sini banyak request untuk meminta saya untuk membahas toko susu setelah berjalan kurang lebih selama 6 bulan. Untuk itu saya hadirkan juga adik saya Ilham untuk berbagi sharing pada teman-teman kalian bagaimana memulai toko susu agar bisa bertahan, dapat omset yang lumayan cukup, dan pembelian secara online maupun offline itu bisa terpenuhi. Oke, kali ini Ilham bisa sharing untuk toko susu yang dijalankan selama 6 bulan ini, apakah kiat-kiatnya nih bisa eksis, bisa bertahan? Karena kan 6 bulan pertama kita tahu itu cukup berat di usaha, di dunia usaha ya, untuk menjalankannya. Ada untung, ada ruginya juga. Coba bisa di sharing bagaimana? Sukanya ya berdagang ini suka saya. Oh, Cuman jadi kalau dukanya itu ya kalau jualan kayak gini kebutuhan pokok, orang kadang beda 1.000-2.000 aja kabur. oh gitu, jadi ibu-ibu ya biasanya tuh ya, Iya, jangan ibu bapak-bapak juga kadang-kadang kayak gitu. Oh gitu. Jadi 1.000-2.000 itu mempengaruhi penjualan kita, dan juga kita dicerewetin teman-teman. Kita bakal dicerewetin oleh beberapa pelanggan yang datang ke toko kita. Kalau dia bakal bisa lihat, kok toko sebelah lebih murah nih mas, seharusnya cuma 60.000 susu biasanya, kok ini jadi 61, itu udah dicerewetin tuh mana-mana itu. Iya. Selain itu nih itu kan kalau pembelian melalui toko offline ya, secara offline. Kalau untuk online itu sendiri ada kendala nggak biasanya? Kalau online kan? kendala ya banyak saingan yang nggak normal harganya. Oh, nggak normal. Nggak normal itu dalam artian itu Jadi distributor main juga di situ. distributor. Jadi kita ngambil sama dia tapi dia jualan juga di online seharga kita ngambil. Oh gitu. Jadi jualnya bisa lebih murah ya di toko Iya. online itu ya. Terus Gimana, strateginya bagaimana tuh biar kita bisa menangkap persaingan juga di toko online? Ya yang penting mah promosi dan main jarak aja kita mah udah. Main jarak maksudnya jauh-jauhan atau bagaimana? Ya kadang orang kan ada yang mau cepet sampai pakainya Gojek atau enggak Grab, belinya banyak, nggak mungkin yang ngambil dari distributor yang dari Jakarta Timur misalnya ke Cocok kan jauh, mau kira berapa? Itu namanya main jarak, walaupun harganya beda 4.000 tapi kalau kira jauh sama aja mahal-mahal juga. Oh, jadi Main ongkir lah kasarnya, ongkir ya. main jarak. Jadi ya, di sini tipsnya adalah jarak ya teman-teman ya. Jarak, misalkan kita bermain di suatu wilayah, misalkan contohnya di sini adalah Tangerang. Misalkan pelanggan itu di daerah Tangerang juga, walaupun harga misalkan ya di Jakarta Timur itu lebih murah, selisih Rp2.000, pasti dia ngambilnya ke Tangerang. Karena apabila biasanya pelanggan itu butuh cepat, makanya dibutuhkan ekspedisi seperti Gojek, Grab yang bisa same day sampai. Itu ya, yang bisa awalnya pertama ya. Terus yang kedua, ada kendala nggak untuk pengiriman barang? Ada yang komplain rusak barangnya atau apa? Oh, kalau pengiriman mah yang komplain paling lama sampainya aja, kalau masalah rusak enggak sih nggak pernah. Lama sampainya ini lama packingnya dari seller kita toko susu atau lama di kurir biasanya? Lama dikurir dong, kita mah sehari langsung dikirim. Oh gitu. Kita nggak pernah molor sehari 2 hari, pasti dikirim Langsung di hari yang sama ya untuk Iya. pemesanan. Itu ada batasan waktu kan biasanya di Tokopedia tuh atau di merchant biasanya membatasi pemesanan sampai dengan jam 3 dikirim, sebelum jam 3 maksudnya itu dikirim hari yang sama, tapi kalau di atas jam 3 kirim besoknya. Kalau di sini bagaimana? Kalau toko susu Agita ini di Tanah 100? sebelum jam 5 kita masih dikirim hari yang sama. Oh, sebelum jam 5, berarti ada batasannya juga ya. Misalkan kalian memesan toko susu Agita yang berlokasi di Tanah 100 Tangerang ini, apabila kalian memesan di bawah jam 5, itu pesanan akan di packing dan dikirim melalui ekspedisi maupun kurir di hari yang sama. Kalau di atas itu dikirim di hari berikutnya atau besok harinya. Oke. Nah, untuk pengambilan barang itu banyak yang nanya nih di sini, para subscriber atau para penonton untuk view. Kalau ambil barang itu di mana sih? Banyak ya, cuman yang pastinya agen itu banyak di daerah Poris. Itu kalau di Tangerang ya, berarti itu bisa kita simpulkan bahwa di setiap daerah tuh punya namanya trader atau tengkulak. Ya. Tengkulak, trader maupun penjualan produsen
produsen ke, maksudnya tuh ke supplier ya kalau dibilangnya, Distributor. distributor itu pasti dia punya. Itu setiap daerah kalian harus kenali daerah kalian masing-masing, bisa kalian cek juga, kalian harus keliling cari informasi, bisa itu bisa kita cari tradernya yang mana. Itu pasti antara satu trader dengan trader lain harganya pasti berbeda teman-teman. Kita harus cek, kita harus keliling. Misalkan di daerah satu ini harganya selisih 1.000 atau 2.000 perak, kita harus cari yang lebih murah dari itu. Ada juga pembelian tidak secara offline, bisa secara online juga, ya Am ya? Bisa secara online. Jangan, kalau online mah ongkirnya mahal. Biasanya memang ongkirnya mahal, tapi kuantitasnya kita harus beli banyak, kita mendapatkan diskon. Nah, untuk tips diskon ini ada beberapa nih. Diskon yang biasanya biar kita beli barang dapat diskon tuh bagaimana caranya tuh? Hah? Jangan. Wah, ini katanya rahasia perusahaan, teman-teman, nggak bisa. Tapi yang pasti kalau misalkan kita mau dapat diskon, itu kita harus beli kuantitas yang lebih banyak. Itu sih yang pertama. Terus di sini juga kalau untuk toko susu itu sendiri, itu seperti toko sembako. Saya bilang pernah ada beberapa komen yang saya balas di YouTube saya, itu seperti sembako. Untungnya nggak banyak, hanya 1.000, 2.000, 3.000, bahkan 5.000 itu paling besar ya untuk per satu item. Tapi jangan khawatir, itu satu item itu kalau dikali ada 100 item per hari keluar, itulah adalah profit kalian. Omset dan profit itu kita harus bedakan juga loh. Kalau omset itu adalah rata-rata pendapatan per hari yang didapat itu kotor. Dari kotor itu kita anggap aja 5 atau 10% marginnya itu adalah keuntungan kalian yang bisa kalian tabung untuk menambah persediaan berupa barang, susu, pampers dan segala macam untuk rintilannya. Oke. Dan di sini juga kalau misalkan kalian ingin membuka toko susu, itu yang pertama adalah harus memulai dulu Am ya. Berani memulai dan cukup modal tentunya. Kalau tanpa modal itu nggak mungkin. Modal dengkul nggak ada. Bukan zamannya sekarang itu modal dengkul. Nah, di sini kalau bisa dikatakan kita mulai buka toko dulu. Barang-barang itu misalkan kita beli ke supplier, kita asal dulu, kita beli asal, maksudnya nggak asal, kita cek juga yang paling murah. Kita buka dulu, yang penting buka. Nanti ada beberapa sales datang ke toko. Sales ini akan menaruh beberapa barang di toko kita. Dengan sistemnya boleh bagaimana? Sistemnya kalau datang ke sini menaruh barang. Ya ada yang tempo, ada yang kita bayar cash, tergantung maunya kita aja itu mah. Oh gitu. Berarti ada pembayaran melalui tempo dan cash tergantung kitanya. Tapi rata-rata di sini untuk salesnya menawarkan barangnya itu cash ya. Tempo. Oh tempo berapa bulan misalkan? 2 minggu. 2 minggu. Misalkan beli barang nih susu, 2 minggu kemudian harus bayar gitu ya. Laku nggak laku harus bayar full. Oh, terus kalau misalnya ada barang expired bagian ini banyak yang ditanya juga nih di sini. Oh, kalau expired mah kecil kemungkinan ruginya ya. Oh, Jadi susu itu pasti laku. Jadi kemungkinan expired itu jarang banget, kecuali susunya emang susu yang nggak terlalu banyak yang diminati, tapi kalian stok banyak, nah itu resikonya di situ. Oh gitu. Makanya susu yang nggak terlalu banyak diminati, di stok aja cuma 1-2 biji aja, nggak usah banyak. Jadi intinya begini teman-teman. Jadi susu, pampers dan segala macam perintilan toko susu ini itu sebelumnya kita harus riset pada awal-awal pembukaan toko susu itu sendiri. Risetnya bagaimana? Kita lihat habit atau kebiasaan pelanggan di sekitar lingkungan kalian. Ini paling banyak merek apa yang diminati? Kalau misalkan merek itu diminati banyak, kita bisa stok lebih banyak. Dan kita lihat juga pasar-pasar di secara offline dan online. Kita lihat aja dulu mana yang lebih banyak peminatnya, kita stoknya lebih agak banyak begitu ya Min. Nah begitu, itu tips-tipsnya. Nah dan juga di sini kalau misalkan kalian sudah punya toko susu sendiri, maksudnya lahan, punya toko sendiri itu lebih baik. Karena kenapa? Untuk sewa itu sendiri itu untuk tahun-tahun ini tuh agak mahal ya untuk pembukaan sewa toko susu. Untuk ukuran 5x3 itu bisa di angka 15 juta per tahun. Kalau kalian punya tanah di pinggir jalan itu dimaksimalkan tanpa ada sewa. Karena sewa itu sendiri memakan modal yang setiap tahunnya kita harus dikeluarkan. Nah,
di sini ada tips and triknya nih untuk bisnis. Bisnis itu, misalkan kalian sudah menjalani bisnis ini atau bisnis apapun yang kalian jalani, yang kita nih nabungnya bukan menabung di bank. Ingat loh, bukan nabung di bank atau di bawah bantal apalagi. Kita nabungnya adalah nabung persediaan. Persediaannya seperti apa? Ya seperti ini, susu, pampers, dan lain sebagainya. Semakin banyak stok kita, semakin stok barang kita ini banyak, pelanggan pun banyak yang akan membeli. Ya, Am, ya? Bagaimana tuh, Am? Contohnya? Jadi intinya toko itu harus lengkap. Jadi setiap orang nyari itu harus ada barangnya. Walaupun emang ini toko itu harus lengkap. Jadi maksudnya lengkap tuh setiap orang cari itu harus ada barangnya. Apapun yang dicari itu harus ada, maksudnya lengkap. Jadi lengkap, tapi barang-barang yang emang umum yang baik dicari, maksudnya begitu. yang mau dicari, semakin banyak kelengkapannya, semakin banyak juga option yang diraih. Nah itu dia. Jadi mereka nggak beralih ke toko sebelah, cek toko sebelah. Nah, kan ada tuh filmnya cek toko sebelah, makanya jangan sampai mereka ngecek ke toko sebelah. Dan persaingan toko susu ini dibilang juga cukup ketat ya, di beberapa kota atau beberapa daerah atau RT, RW, bahkan kelurahan itu ada punya beberapa toko susu. Yang bisa sebagai nilai jual adalah pelayanan. Pertama, pelayanan udah pasti. Yang kedua adalah harga, price, dan ketiga konsistensi dalam pembukaan toko itu sendiri. Kalau kalian punya toko susu tapi nggak konsisten untuk menjalankannya, misalkan biasanya kalian itu buka jam 10 pagi sampai jam 9 malam, ini bukanya jam 2 siang, tutup jam 5 sore, itu kan nggak konsisten. Jadi orang bingung, ini toko susu mau buka mau enggak sih, atau mau jualan atau enggak sih. Nah itu kan nanti jadi pertanyaan bagi konsumen atau pelanggan kalian. Kita harus konsisten. Dan di sini kalau misalkan toko susu itu sendiri offline, misalkan kita jualan offline, ada bentuk fisik tokonya, itu nggak cukup ke teman-teman. Jadi kalau awal-awal kalian mau buka toko susu, ada baiknya memang buka offline dulu. Kita bikin online juga. Online itu banyak marketplace yang menyediakan seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Kalian bisa lihat di situlah, kalian bisa tahu sendiri. Dan di situ ada beberapa promo yang harus dipakai. Bagaimana kalau masalah promo yang jadi biar barang kita tuh jadi up terus. Kalau promonya kalau toko ini bagaimana? Toko susu kita. Kalau sekarang tuh naruh barang di marketplace tuh udah pakai uang, nggak ada yang nggak pakai uang kayak zaman dulu. Dulu kan saya mainnya di Kaskus mah dulu nggak pakai uang, pasti nongol lapak kita. Terus OLX, sekarang toko bagus sekarang OLX. Itu juga dulu sama, kita pasti barang kita nongol. Kalau sekarang kita nggak pakai promosi, nggak bakal nongol barang. Iya, jadi pasti tenggelam. Jadi makin lama kita posting nggak ke paling atas, nggak mungkin, karena ada yang promosi berbayar gitu. Mau dimanapun harus begitu sekarang marketplace. Kalau semakin lama tenggelam, semakin orang tidak mengetahui toko kita itu ada atau eksis ya. Nah gitu. Jadi intinya promosi itu tetap dilaksanakan. Memang ada beberapa promosi yang bisa dilakukan ya. Bisa promosi di toko offline berupa flyer atau spanduk atau promo seperti ini, promo Ramadan, ini bisa dilakukan. Semuanya bisa. Jadi kita juga harus hitung nih promonya berapa, omsetnya berapa. Jangan sampai gencar promo tapi omsetnya kita kurang, nah itu kan rugi. Yang rugi kalian juga, bener nggak? Iya. Nah di sini juga kalau misalkan toko susu itu ada baiknya, kalau saran dari saya itu kalau dalam membelanja dari supplier itu lihat masa kadaluarsa. Biasanya toko susu itu sendiri nggak hanya belanja di supplier, bisa belanja di hari-hari, bisa belanja di Carrefour, Giant dan sebagainya, atau di situs online juga bisa. Kita lihat pembandingnya, tapi lihat juga expirednya. Ada yang menawarkan harganya murah, tapi expirednya udah dikit lagi nih, tinggal setahun. Kalau kalian punya toko susu expired tinggal setahun itu kayaknya mepet banget itu. Dan kalau toko susu kalau susu kasih itu emang setahun ya? paling jauh. Paling jauh ya? Setahun, kecuali kaleng bisa 2 tahun. Oh ya, kaleng bisa 2 tahun. Nah
maaf bukan setahun, maksud saya itu bisa 6 bulan atau 3 bulan lah, dikit lagi expire kalau di itu ya, di pembelian melalui toko-toko offline, toko yang besar seperti Tokopedia, seperti Giant, Carrefour dan lainnya. Nah, toko susu itu sendiri untuk sistem kasirnya itu sekarang di sini udah cukup modern. Nah, yang dulu hanya menggunakan kalkulator hitung, sekarang sudah menggunakan digital ya. Iya. Nah, nama itunya apa? Nama Nah, aplikasi. adalah namanya di Google, itu namanya terpromosi ya. Ya, nanti promosi, kita nggak promosi soalnya ini nggak dibayar ya. Nah, ini ada mesin-mesinnya. Nah, mesin seperti ini kalian yang bisa lihat. Struknya. Ini mesin stroke. Nah, nanti di mana maksudnya itu barang-barang itu seperti sistem kasir yang mana semuanya kita masukin, semuanya di barang kita masukin, kita lihat hargain. Nanti kalau misalnya ada yang beli, kita tinggal masukin aja di handphone tuh biasanya. Nanti di segmen selanjutnya mungkin nanti dibahas ya. Di handphone bisa dilihat, langsung kita print di situ, sudah terkoneksi dengan Bluetooth. Itu lebih praktis loh. Jadi kita bisa lihat pengeluarannya, pengeluaran barang, masuk barang itu bisa terlihat. Oke. Mungkin ada lagi yang bisa disampaikan, Nam? Udah, untuk sesi ini saya rasa cukup. Nah, baik. Untuk sesi ini kita cukupkan sampai sini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Nanti mungkin kalau misalkan saya nggak sibuk, saya akan balas komen kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.